Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di tengah gemerlap lampu kota, seorang pria lusuh melangkah masuk ke bar mewah sambil menggendong seorang wanita muda yang tampak lemah. Tatapan sinis menusuknya, ejekan bertubi-tubi menghujani langkahnya. Tidak ada yang tahu, di balik pakaian compang-camping itu, tersimpan rahasia yang sanggup membungkam mulut semua orang dan membuat mereka yang tadi tertawa kini gemetar menahan malu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian menggetarkan ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, cahaya matahari memercik di kaca-kaca gedung tinggi, seakan kota sedang berbenah untuk menyambut hari yang sibuk. Jalanan dipenuhi deru kendaraan, aroma kopi dari kafe-kafe kecil menetes ke udara, dan di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah bar megah dengan lantai marmer mengilap bak cermin. Pintu otomatisnya membuka menebar hawa dingin, menyisihkan debu jalanan yang terbawa setiap tumit yang melangkah masuk. Seorang pria berwajah letih menjejakkan sandal usang di atas marmer. Kaosnya lusuh, ujungnya berayun tertiup hembus pendingin ruangan. Di gendongannya, seorang gadis dewasa tertidur lelah, pipinya basah oleh sisa peluh perjalanan, jemarinya melingkar di tengkuk sang pria, seolah takut dilepas dari dunia yang rapuh. Pria itu menegakkan punggung, menatap lurus, lalu melangkah tanpa ragu, meski setiap mata tajam menilai dari ujung rambut hingga telapak sandal yang nyaris putus. Bisik-bisik menetes seperti hujan gerimis. Seorang wanita kaya menutup hidung sambil mendengus. Seorang pria paruh baya menyenggol rekannya, menyengaja agar ucapannya terdengar. Ini bar mewah, bukan tempat berkeluh kesah, katanya lantang. Tawa kecil pecah di sudut ruang tunggu prioritas, menyatu dengan denting sendok di cangkir-cangkir kopi. Dua teller di balik kaca saling melirik, ujung bibirnya terangkat menahan cekikikan. Pria itu berhenti sejenak, mengatur napas. Ia membenarkan posisi gendongan, menyentuhkan bibir di kening si gadis dengan lirih, lalu kembali maju. Petugas keamanan merapat, suara langkahnya berbisik di marmer. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya, tapi sorot matanya berkata lain. Sorot yang siap mengusir, sebelum bertanya siapa. Pria itu mengangguk pelan. "Saya ingin ke meja teller." Jawabannya tenang, tetapi cukup menggetarkan udara. "Baik, tapi jangan mengganggu kenyamanan nasabah lain," ucap sang petugas, setengah ancaman, setengah basa-basi. Ia memberi jalan dengan gerak tangan singkat, seolah menyapu debu dari pemandangan mahal yang harus tetap berkilau. Di balik kaca, teller berdehem, mengunci senyum yang tadinya lepas. Manajer cabang muncul dari ruang kerjanya, dasinya rapi, senyumnya dingin. "Ada masalah?" tanyanya datar. "Tidak, Pak," jawab satpam. "Hanya ada tamu yang sepertinya salah pintu." Pria itu tidak menoleh. Ia menatap ujung loket, meniti langkah. Tapi sebelum jarak tersisa sejengkal, suara tumit hak tinggi memecah udara. Dentingnya seperti palu kecil yang menabuh rasa malu. Dari arah ruang tunggu prioritas, seorang wanita berdandan glamor berdiri. Blazernya tegas, perhiasan di telinga berkedip-kedip menangkap cahaya. Di belakangnya, dua sahabat berbusana mahal ikut tegak, wajah mereka merona campur tak percaya dan rasa ingin pamer. "Astaga! Kamu?" serunya, suaranya memantul di langit-langit yang tinggi. Ruangan menahan napas. Wajah-wajah menengadah, menelusuri garis nasib yang tiba-tiba menyambung di tengah gedung mewah.
Pria itu menengadah perlahan, lalu menurunkan pandang lagi, seakan memilih diam di atas segala kebisingan. Wanita itu mendekat, bibirnya menajam, tatapannya menilai bak pisau yang diupam setiap hari. Masih hidup ternyata. Masih dengan gaya gembel yang memalukan. Kata-katanya meluncur deras. Ia menunjuk sandal usang, kaos yang mulai pudar, rambut yang tak disisir rapi. Lihat dirimu. Pantas saja dulu aku tinggalkan. Hidupmu itu aib, hanya bisa bikin susah. Beberapa orang menutupi mulut, pura-pura kaget, padahal telinga mereka menunggu sensasi. Gadis di gendongan tergeragap bangun, menatap sekilas, kemudian memeluk erat leher sang pria, seolah mencari rumah di tengah ruangan asing. Pria itu tidak membalas. Tidak ada kemarahan di bola matanya. Hanya ada nyala tenang, seperti api kecil yang dibiarkan hidup di dasar kegelapan. Ia melangkah ke loket. Teller menelan ludah, mendapati ramainya perhatian tiba-tiba berpusat pada loketnya. "Maaf, Pak, bisa dibantu," ucapnya pelan, suaranya kini kehilangan gurat mengejek. Pria itu membuka ransel tua, resletingnya tergerus waktu dan udara. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan yang lusuh, sudut-sudutnya melengkung, warnanya memudar, tapi tersimpan seperti pusaka kecil. Ia letakkan di balik kaca. "Saya ingin menarik 250 miliar rupiah, tunai." Ucapannya turun bagai batu ke danau. Hening menyebar berlapis. Deru pendingin ruangan terdengar jelas, seperti angin di lorong-lorong sepi. Teller menatap layar, menekan tombol dengan jari yang bergetar. Manajer mencondongkan tubuh, merapikan kacamata. Angka di monitor meledak di pupil mata mereka. Saldo bersih, 250 miliar. Teller menutup mulutnya. Manajer memundurkan langkah, wajahnya mengerut, seakan lantai marmer bergeser di bawah sepatu mengilapnya. Petugas keamanan menunduk, tak lagi bersuara, seolah mendadak ingat setiap sopan santun yang sempat ia abaikan di ambang pintu. Wanita glamor itu membeku. Warna di pipinya memudar, bibirnya bergetar tanpa kata. Tangan yang tadi menunjuk-nunjuk kini jatuh di sisi tubuh, berusaha meraih sisa wibawa yang pelan-pelan tergelincir. Pria itu menoleh sebentar, menatap tanpa dendam. Yang kau cibir hari ini adalah orang yang menolak membalas kebencian. Ia merapatkan gendongan, membiarkan gadis di pelukannya kembali tenang. Di ruang yang semula penuh tawa pendek, kini muncul sunyi yang berat. Sunyi yang menumpuk di pundak setiap orang yang tadi menilai dengan mata, bukan dengan hati. Teller mendongak, suaranya parau. "Maafkan kami, Pak. Kami tidak tahu." Manajer mengangguk kalut, tangannya mencari-cari kalimat sopan yang siap pakai, namun tak satu pun terdengar wajar saat diukur dengan kejernihan fakta. Pria itu tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya butuh menarik secukupnya untuk membeli susu dan menenangkan hari." Kata-katanya menyapu ruangan, menyingkapkan pelajaran yang sederhana, namun menohok lebih tajam daripada ejekan. Ia menandatangani berkas kecil. Teller sibuk mengurus prosedur, suara kertas berdesir terdengar seperti doa pendek yang meminta dimaafkan. Di pojok ruang tunggu, seorang laki tua menunduk dalam-dalam. Seorang ibu yang tadi ikut cekikikan meraih tangan pasangannya, menyembunyikan gugup di balik tas mewah. Dua sahabat si wanita glamor saling berbisik, panik yang mereka sembunyikan justru memantul di kaca dinding, terbaca semua orang. Pintu otomatis terbuka untuk sepasang nasabah baru. Mereka melangkah masuk, kebingungan melihat susunan pandang yang tidak biasa. Di tengah semua itu, pria lusuh tetap tegak.
Ia memandang marmer yang memantulkan bayangan dirinya, lalu menatap gadis di pelukannya. "Tenanglah," bisiknya, seolah mengusap gelombang sampai menjadi danau. Meneyer akhirnya memberanikan diri. "Kami bersedia mengawal prosesnya, Pak. Kami akan sediakan ruang pribadi dan layanan yang pantas." Suaranya merendah, bukan karena kalah, melainkan karena terlambat belajar. Pria itu mengangguk. "Ruang pribadi bukan untuk menyembunyikan rasa malu kalian. Ruang itu untuk menjaga martabat, agar tidak lagi ada tawa yang lahir dari prasangka." Satu persatu kepala menunduk. Lantai marmer kembali dingin. Pendingin ruangan menderu teratur, seperti metronom yang mengatur ulang detak manusia di dalamnya. Di titik itu, apa yang dulu dipandang sebelah mata berdiri justru paling tegak. Dan sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang sedang melangkah perlahan menuju pintu keluar, menyiapkan kejutan yang akan mengubah cara kota ini menilai. Di ambang pintu, bayangan pria itu jatuh panjang di marmer. Ia tidak menoleh, tidak pula mempercepat langkah. Ia hanya memeluk lebih erat, melindungi sisa hari dari angin yang dingin. Saat pintu menutup, ruangan tertinggal bersama keheningan dan rasa yang tidak lagi bisa ditertawakan. Di luar sana, jalanan memantulkan silau matahari, seolah sedang menuliskan bab baru di udara. Bab yang belum selesai. Bab yang akan membuka rahasia yang jauh lebih besar daripada angka di layar. Udara luar memukul wajah dengan dingin yang jernih. Pintu otomatis menutup rapat di belakang punggungnya, menahan sisa tatapan yang masih tercekat di ruangan marmer. Pria itu menunduk sejenak, merapatkan gendongan pada gadis dewasa di pelukannya. Ia bukan lagi sekadar beban letih yang ditopang, ia adalah alasan setiap langkah bertahan di tanah yang kerap menguji. Gadis itu menyesuaikan kepala di bahu, napasnya pelan namun berat, seperti seseorang yang sedang mengelus-ngelus sisa badai agar kembali menjadi angin. Mobil tuanya menunggu di tepi jalan, warna catnya pudar dimakan matahari, kursinya tak lagi empuk, radio tua sering berdesis lebih keras daripada musik. Ia membuka pintu pelan, menurunkan gendongan, lalu membantu gadis itu duduk. Ketika mesin berdeham, ia melihat cermin spion yang retak di sudut kiri, memantulkan garis wajah yang tenang. Nama itu pernah ia tinggalkan di banyak formulir, di banyak daftar hadir, di banyak transaksi yang disamarkan. Nama yang ringan di telinga, tetapi berat di dada. Rahmat. Di lampu merah, kota berdenyut dengan ritmenya sendiri. Pedagang kaki lima mendorong gerobak. Pegawai kantoran menyeberang dengan langkah tergesa. Dari radio yang mendesis muncul berita setengah jelas tentang pasar finansial, tentang pergerakan angka yang bagi banyak orang hanya grafik, namun bagi Rahmat adalah jejak keringat di malam yang tak tidur. Ia memutar knop radio, menurunkan volume, membiarkan desisnya menjadi latar. Gadis di sebelahnya menarik napas panjang, membuka mata yang basah. Tidak ada kata-kata yang mereka butuhkan, hanya jeda yang bersih. Jalanan perlahan melebar, gedung tinggi berganti pagar besi berganti pohon dengan daun yang bergetar pelan. Di pinggiran kota, rumah-rumah kayu berdiri seperti ingatan yang menolak dibongkar. Di salah satu halaman, seorang tetangga tua menyapu pelataran dengan gerak yang sabar. Mobil tua Rahmat berhenti di depan pagar yang karatnya membentuk peta yang acak. Ia turun, membukakan pintu untuk gadis itu, mengulurkan tangan, dan menuntunnya melangkah masuk. Di dalam rumah, wangi kayu lembab bercampur dengan bau teh hangat. Meja kecil menerima buku tabungan lusuh yang tadi menjadi batu uji bagi tatapan orang. Rahmat menatap buku itu lama, seolah membaca sesuatu yang lebih dalam daripada angka. Di dinding, terdapat foto lama yang dicetak murah,
seorang pria paruh baya dengan senyum yang tidak pernah khawatir pada kamera. Ayahnya, penjaga masjid, lelaki yang mengajarinya berjalan tanpa bunyi. Ingatannya membuka pintu satu persatu. Kala itu, belasan tahun yang lalu, masjid kecil menyala redup di waktu subuh. Suara ayahnya memanggil pelan, tangan yang kasar membetulkan sajadah, mulut yang berbisik nama Allah dengan khusyuk yang tidak keras namun menembus. Rahmat kecil mencatat gerak-gerik, bukan untuk disalin esok hari, melainkan untuk dijahit menjadi urat nadi. Ketika subuh menjauh, ayahnya menyapu halaman dengan sapu lidi yang mengeluarkan suara seperti desau hujan di atap seng. Setiap helai daun kering yang tergusur adalah pelajaran agar hati tetap ringan. Lalu kematian datang, tanpa mengetuk. Stroke adalah kata yang terlalu klinis untuk menjelaskan bagaimana seseorang yang selalu berdiri tiba-tiba harus rebah. Wajah ayahnya memucat, tangan yang selalu sigap menolong menjadi dingin dalam genggamannya. Di rumah yang sempit, tangis ibunya tidak berusaha melawan nasib, tangis itu justru menjemputnya agar duduk bersama. Rahmat menatap langit-langit yang menguning, berjanji tanpa suara. Ia tidak akan membiarkan langit-langit itu ambruk. Ia tumbuh dalam daftar pekerjaan yang tidak pernah memanjakan punggung. Penyapu ruang kelas di pagi hari. Loper koran sebelum fajar. Buruh pabrik saat matahari meninggi. Pegawai gudang yang menghitung kotak sampai angka-angka menari di pelupuk mata. Di sela-sela itu, ia menjemput pulang adik-adiknya yang beranjak dewasa, mengukur uang belanja yang kecil agar tampak seperti kain yang bisa menutup seluruh tubuh. Ketika cinta datang, ia datang dalam bentuk sederhana. Seorang wanita yang tertawa pelan, suka menata bunga plastik di sudut jendela, dan mengutip puisi dari majalah murah. Pernikahan mereka tidak berbunga di hotel, tidak berjabat tangan dengan lampu kristal, namun berakar di tanah yang sudah lama dikenalnya. Hidup sempit tidak langsung menjadi longgar. Gas habis di tengah malam. Air tumpah dari toren yang lupa dimatikan. Renggang muncul di sela-sela percakapan yang makin jarang. Kata-kata pedih akhirnya minta ditaruh di atas meja. Sampai kapan? Sampai apa yang tidak kamu punya berubah menjadi sesuatu yang bisa dipegang. Ia menatap garis wajah istrinya, mencari sisa-sisa tawa di sana. Namun tawa adalah makhluk yang cepat belajar pergi. Perceraian terjadi cepat, tanda tangan yang lurus, tinta yang kering, pintu yang menutup dengan suara kecil. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyimpan satu kalimat di dalam dada, agar tidak berkarat. Yang pergi tidak selalu salah, tetapi yang tinggal tidak selalu kalah. Di tahun-tahun setelah itu, Rahmat menelan malam seperti menelan pil pahit yang harus dihabiskan agar tidak sia-sia. Ia menemukan pelatihan murah tentang cara berdagang di dunia yang tak bertembok. Ia belajar menulis kalimat yang jujur, membuat halaman yang ramah mata, mengirim paket dengan alamat yang tepat. Ketika mengantuk merayap seperti kabut, ia membaca lagi tentang pasar modal, tentang perusahaan-perusahaan yang membangun jembatan di atas sungai ketidakpastian. Ia menghafal grafik seperti menghafal doa panjang, bukan karena angka-angkanya indah, melainkan karena di baliknya ada napas manusia yang ingin bertahan. Dengan uang yang disisihkan dari resi-resi kecil, ia mulai membeli sebagian mimpi orang lain dalam bentuk saham. Ia menaruh sebagian lagi pada koin-koin digital yang banyak dicibir, mengukur nyali bukan dari nekat, tetapi dari riset yang diam dan tekun. Beberapa kali ia jatuh. Nilai turun, mata menyala pedih. Namun ia belajar menahan tangan agar tidak menekan tombol yang salah di saat panik. Ia belajar bersahabat dengan waktu. Tahun-tahun lewat seperti barisan semut yang lugas. Ia membangun produk kecil, menjual layanan yang tidak mencolok, membiarkan kualitas menjadi juru bicara.
pada suatu ketika, angka-angka tidak lagi mengecilkan diri. Grafik menanjak, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena akumulasi pagi yang disiplin. Sebuah perusahaan teknologi yang dulu hanya nama di catatan menjadi rumah tempat ia menanamkan pilar. Ia tidak berdiri di panggung malam gala. Ia tidak menyewa kembang api. Ia tetap tinggal di rumah kayu, mendengar malam yang memeluk sunyi, dan membiarkan dunia menyusun opininya sendiri. Ia memutuskan untuk merawat penyamaran. Bukan untuk menipu, melainkan untuk membedah jarak antara mata dan hati. Ketika orang melihat pakaian lusuh, ia ingin melihat apa yang keluar dari mulut mereka. Ketika orang melihat sandal yang sekarat, ia ingin melihat seberapa cepat mereka menabuh penghakiman. Ia tahu, dunia menyukai kemasan. Ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya tidak menjadi kemasan yang memerangkap jiwa. Di rumah kayu itu, gadis dewasa yang barusan ia gendong duduk di kursi rotan. Usianya sudah melewati 18, sorot matanya mewarisi kesabarannya membuat udara menjadi terasa utuh. Ia adalah putri yang dititipkan kehidupan tanpa banyak upacara. Merekalah dua manusia yang saling mengukur diam, saling menambah lelah, saling mengajari cara berdiri tanpa harus berteriak. Ia menuangkan teh, uapnya naik seperti huruf-huruf yang menulis ulang harapan. Tetangga tua mengetuk pelan, menyungging senyum, bertanya apakah butuh bantuan. Rahmat menggeleng sopan, berterima kasih, lalu kembali menutup pintu. Di meja, buku tabungan itu tetap diam. Di ponsel yang retak kacanya, notifikasi menyala satu demi satu. Ada pesan dari rekan lama yang dulu menertawakan ide-ide kecilnya, tiba-tiba menanyakan kabar. Ada panggilan tak terjawab dari nomor yang memakai kode kantor pusat sebuah bank. Ada tautan yang menyatakan sebuah rekaman CCTV sedang beredar, potongan pendek di mana seorang pria lusuh mengucap angka yang membuat banyak orang menahan napas. Ia mendudukkan ponsel, membiarkannya bergetar sendiri. Ia tidak bersembunyi, tetapi ia juga tidak mengejar. Ia membiarkan kabar berjalan sesuai kaki-kaki yang menyukainya. Ia membetulkan posisi kursi gadis itu, menutupi pundaknya dengan selimut tipis. Di luar, sore menyelam ke dalam pepohonan, cahaya jatuh lirih di lantai yang aus. Udara membawa suara azan dari kejauhan, merambat di sela genteng dan daun. Nama Allah memantul di ruang kecil, menenangkan sesuatu yang sejak siang tadi menegang. Rahmat menutup mata, bukan untuk tidur, hanya untuk menimbang-nimbang. Ia teringat wajah wanita glamor di bank, mantan istri yang bertahun-tahun lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tidak menyimpan dendam, karena dendam adalah paku yang hanya akan melukai telapak pemegangnya. Namun ia tidak pula berniat membuka pintu yang sama untuk angin yang sama. Ia memilih berjalan lurus, menjaga batas, menguatkan langkah tanpa menoleh lebih dari yang perlu. Malam merangkak bersama angin lembut. Di kejauhan, anjing menggonggong pendek. Ponsel kembali bergetar. Kali ini, nama di layar membuat udara di dada menegang tipis. Manajer cabang dari bank tadi, menulis pesan sopan, meminta maaf atas perlakuan yang terjadi, menawarkan pertemuan, menyebut ruang yang lebih pantas, menyebut layanan yang lebih layak. Lalu ada pesan lain, lebih tajam, lebih pribadi. Mantan istri menulis singkat, meminta waktu untuk berbicara, mengaku menyesal, menanyakan kabar putri mereka yang kini beranjak dewasa. Rahmat menatap teks itu lama. Ia tidak tergesa membalas. Ia menaruh ponsel telentang, membiarkan layar menjadi hitam. Di ruang kecil yang wangi kayu, bunyi jam dinding mengukur detik dengan sabar. Gadis itu memejam lagi, wajahnya lebih tenang, nafasnya lebih tertib. Rahmat berdiri, melangkah ke dapur,
mengisi gelas, meneguk pelan, lalu kembali duduk. Ia meraih buku catatan, bukan catatan keuangan, melainkan buku tua yang di dalamnya ia tulis kalimat-kalimat pendek untuk menjaga arah. Di halaman yang setengah kosong ia menulis satu baris. Jangan tergesa menjawab yang diciptakan oleh rasa bersalah orang lain. Jaga langkah. Jaga cara memandang. Biarkan hati memimpin tangan. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu, membentuk jalur kuning yang memanjang di tanah. Di langit, bintang mengintip malu di sela awan yang belum selesai menutup. Rahmat mematikan radio, membiarkan rumah menjadi senyap. Ia tahu, esok tidak akan mudah. Ia tahu, orang akan datang dengan berbagai wajah, menawarkan jabat tangan yang di belakangnya menyimpan hitung-hitungan. Ia tahu, tak semua pintu perlu dibuka sekaligus. Ia menepuk bahu putrinya lembut, memastikan selimut tidak melorot. Lantas ia melangkah ke depan pintu, memeriksa kunci, memeriksa grendel, menyentuh kayu yang dinginnya seperti menyimpan kisah panjang yang tidak pernah ribut. Di sudut meja, ponsel bergetar sekali lagi, lalu berhenti, seolah ikut mengerti bahwa malam ini bukan untuk berdebat. Di ambang jendela, Rahmat berdiri menghadap halaman. Angin membawa wangi tanah. Di kepala, ia mulai menyusun langkah berikutnya, bukan untuk memperlihatkan kekayaan, tetapi untuk menjaga martabat agar tidak digesek lagi oleh tawa yang mudah. Ada hal-hal yang perlu disampaikan tanpa suara, ada pintu yang harus diketuk dengan santun, ada kabar yang harus dijawab dengan jeda. Di kejauhan, kota masih bersinar, tetapi di dalam rumah kayu ini, cahaya yang paling penting sedang menyalakan dirinya sendiri. Pagi datang dengan langkah pelan. Cahaya mentari merayap dari celah-celah papan, membentuk garis emas di lantai rumah kayu. Udara masih basah oleh embun, aroma kopi tetangga merayap masuk bersama angin. Rahmat duduk di kursi rotan, memandangi secangkir teh yang uapnya perlahan menghilang. Di seberang meja, putrinya sudah bangun, rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, tatapannya masih sayu namun hangat. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling bertukar pandang yang mengandung bahasa yang tidak butuh kamus. Rahmat menyerahkan roti hangat, ia sendiri hanya menyesap teh. Ponselnya tergeletak di atas meja, layar mati, namun terasa berat seolah menyimpan deru dunia yang sedang mencarinya. Malam tadi, pesan dari mantan istri dan panggilan dari pihak bank dibiarkan tanpa balasan. Rahmat tahu, setiap respon akan membuka gerbang yang ia belum siap lewati. Ketukan pelan terdengar dari pintu. Suara khas kayu yang diketuk dengan ujung jari, ragu namun ingin disambut. Rahmat membuka pintu, menemukan sosok pria berjas rapi berdiri di ambang. Napasnya sedikit terburu, senyumnya dipaksakan sopan. Pak Rahmat, saya dari kantor pusat, kami ingin meminta waktu, katanya sambil menyerahkan kartu nama. Di belakangnya, sebuah mobil hitam berhenti, di dalamnya duduk seorang wanita dengan kacamata hitam. Rahmat mengenal siluet itu, mantan istrinya. Ia mengangguk, menerima kartu itu tanpa mengundang mereka masuk. Maaf, pagi ini saya belum bisa menerima tamu. Silakan hubungi saya lain waktu, ucapnya tenang. Tatapan dari mobil itu terasa menusuk, namun Rahmat tidak menoleh lagi. Pintu ditutup dengan lembut, bukan dibanting, tapi cukup tegas untuk menjadi batas. Putrinya menatap, mencoba membaca raut wajah ayahnya. Rahmat tersenyum tipis. Kadang, kita perlu menunda pertemuan agar hati punya waktu untuk menimbang, ujarnya pelan. Gadis itu mengangguk, menerima penjelasan tanpa perlu detail. Di luar rumah, kabar tentang kejadian di bank terus berputar. Media sosial dipenuhi potongan video CCTV,
Rahmat dengan pakaian lusuh, menggendong putrinya, mengucapkan nominal yang membuat semua orang terpaku. Komentar demi komentar membanjiri, sebagian memuji, sebagian meminta kisah lengkap, sebagian lainnya memancing sensasi. Namun Rahmat tidak merasa harus memberi klarifikasi. Siang itu, Rahmat duduk di teras, menatap jalan setapak yang sepi. Angin membawa suara obrolan tetangga di warung ujung gang. Mereka menyebut-nyebut namanya, membandingkan kabar viral dengan sosok yang sehari-hari terlihat sederhana. Beberapa suara terdengar takjub, yang lain masih ragu. Rahmat tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa menjadi cerita yang dipelintir di mulut orang. Dari kejauhan, langkah tergesa mendekat. Seorang pemuda berjaket ojek online membawa amplop coklat. "Pak Rahmat, ada kiriman penting," katanya sambil menyerahkan. Rahmat membubuhkan tanda tangan, lalu membuka amplop itu di meja teras. Isinya, surat resmi dari sebuah firma hukum internasional mengundangnya hadir dalam rapat pemegang saham di luar negeri. Nama Rahmat tercetak jelas di daftar pemilik saham mayoritas. Putrinya keluar membawa 2 gelas air, duduk di sebelah ayahnya. "Apa itu, Ayah?" tanyanya. Rahmat menatap kertas itu sebentar, lalu melipatnya rapi. "Undangan untuk hal yang sudah lama aku siapkan," jawabnya. Tidak ada kebanggaan berlebihan, hanya ketenangan seperti orang yang menanam benih dan kini melihat pucuknya. Menjelang sore, langit berubah kelabu. Rahmat berjalan ke gudang kecil di samping rumah. Di sana tersimpan koper tua, di dalamnya bukan pakaian mahal, melainkan berkas-berkas investasi, kontrak bisnis, catatan strategi yang penuh coretan. Setiap lembar adalah potongan perjalanan, kerja malam, rapat virtual di ruangan sempit, penolakan demi penolakan yang akhirnya membuka pintu. Ia duduk di lantai, membuka satu map berwarna biru. Di halaman pertama, foto lama, dirinya saat masih bekerja di gudang, memanggul karung beras, wajah penuh keringat. Ia menatap lama foto itu. "Kalau bukan karena hari-hari itu, kita tidak akan sampai di sini," bisiknya. Putrinya yang ikut masuk melihat foto itu, dan matanya berkaca-kaca. Ia tahu cerita di baliknya bukan sekadar kerja keras, tapi juga kesabaran yang membentuk mereka. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya memukul atap seng, menciptakan irama yang akrab. Rahmat menutup koper, lalu memandangi tetes-tetes air yang berlari di jendela. Ia tahu, badai berikutnya bukan dari langit, tapi dari orang-orang yang tiba-tiba ingin kembali masuk ke hidupnya. Saat malam turun, ponsel Rahmat kembali bergetar. Kali ini, pesan pendek dari nomor yang sama, mantan istrinya. "Aku minta satu kesempatan. Demi masa lalu kita." Rahmat menatap layar, lalu mematikannya. Ia tahu, masa lalu tidak bisa diulang, dan tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki lagi. Di meja makan, mereka berdua menikmati makan malam sederhana. Lampu pijar kuning menggantung rendah, memberi hangat pada ruang kecil itu. Hujan di luar menjadi musik latar. Rahmat memandang putrinya, lalu tersenyum. "Kita jalani saja hari-hari ini. Apapun yang datang, kita sambut dengan kepala tegak." Putrinya mengangguk, dan senyum itu, meski kecil, terasa lebih berharga daripada semua angka di buku tabungan. Di luar sana, dunia mungkin sedang membicarakan dirinya, tapi di rumah ini, Rahmat hanya ingin menjadi ayah yang menjaga, melindungi, dan memastikan tidak ada lagi hari yang tergores oleh luka lama. Dan di balik semua kesunyian ini, ia tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Hujan semalam meninggalkan kilau tipis di dedaunan.
Jalan gang memantulkan cahaya pagi, seperti cermin kecil yang disusun alam untuk menenangkan hati yang sempat terguncang. Di teras rumah kayu, Rahmat duduk bersila, secangkir teh hangat menebarkan uap tipis. Putrinya sudah rapi, rambutnya diikat sederhana, matanya jernih meski garis lelah masih tinggal di bawah kelopak. Mereka berbicara pendek, lebih sering saling menatap dan mengangguk, seolah kata-kata hanya pelengkap bagi pengertian yang sudah lama terbangun. Di meja, ponsel Rahmat bergetar pelan. Notifikasi dari lini massa yang sejak semalam tidak berhenti. Potongan rekaman CCTV bank mengambang di mana-mana. Ada judul yang memancing sensasi, ada narasi yang terlalu bersemangat menyimpulkan, ada juga komentar yang menyinggung dan memuji dalam satu tarikan napas. Rahmat menggeser ponsel, membiarkannya mengatur gaduhnya sendiri. Ia memilih memulai hari dengan hening. Ketukan datang, bukan dari pintu, melainkan dari pagar. Bukan keras, tapi tegas, seperti seseorang yang sudah menimbang cara mengetuk agar tidak mengusik namun tak ingin diabaikan. Rahmat berdiri, melangkah melewati lantai kayu yang berderit ringan. Di balik pagar, 2 orang berdiri. Keduanya bersetelan rapi, jas yang jatuh persis, senyum yang disusun. Di belakang mereka, seorang wanita berkerudung sederhana menunduk dalam, memegang map coklat. Selamat pagi, Pak Rahmat. Saya dari kantor pusat. Kami menyampaikan salam dan permohonan maaf pimpinan. Nama saya Dika. Ini rekan saya, Anindya. Kami berharap bisa bertemu sebentar, ujar lelaki itu, suaranya rendah dan berhati-hati. Rahmat mengangguk, membuka kunci, memberi isyarat mereka masuk ke teras. Ia tidak mengundang ke ruang dalam. Teras cukup. Batas tetap perlu dijaga. Mereka duduk, saling menukar pandang, menyesuaikan tubuh dengan kursi rotan yang tidak biasa diduduki jas yang mahal. Dika menarik napas, lalu berbicara. Terkait kejadian di kantor cabang. Kami menyesal. Kami ingin mengembalikan martabat yang sempat kami lukai. Pimpinan menawarkan layanan prioritas permanen, ruang transaksi khusus, tim pengawalan setiap kali Bapak berkunjung. Dan apabila Bapak berkenan, kami ingin menyelenggarakan pertemuan bersama staf untuk permintaan maaf terbuka. Rahmat menatap uap teh yang naik. Ia tidak tersanjung. Ia hanya menimbang. Ia tidak butuh ruang khusus untuk merasa dihormati. Ia butuh budaya yang berubah agar tak ada lagi orang yang dipaksa merasa kecil. Ia meletakkan cangkir, menautkan jari. Saya tidak menolak itikat baik. Tapi ruang khusus bukan jawaban. Jawaban ada di cara kalian melihat manusia. Jika kalian sungguh menyesal, bukalah pelatihan tentang pelayanan tanpa prasangka di semua cabang. Buat jalur konsultasi untuk siapapun yang berpakaian sederhana, agar tidak harus menunggu lebih lama daripada yang berjas. Dan satu lagi. Saya ingin dalam 7 hari, cabang yang kemarin memperbaiki tata cara menyapa. Tidak ada lagi kalimat yang menyudutkan. Dika menunduk dalam. Anindya mencatat cepat. Baik, Pak. Kami akan sampaikan. Soal permintaan maaf terbuka, apakah Bapak berkenan hadir? Rahmat menggeleng pelan. Saya tidak perlu hadir. Permintaan maaf itu bukan panggung. Itu pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan tanpa sorotan. Di sela percakapan, langkah lain terdengar di luar pagar. Rahmat menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti 2 rumah dari sana, mesin dimatikan, pintu terbuka. Seorang wanita turun, mengenakan gaun sederhana yang jelas dipilih dengan tergesa. Wajahnya dikenal Rahmat lebih dari siapapun. Mantan istri.
Ia melangkah mendekat, ragu di setiap jejak. Tatapannya menyapu teras, berhenti di wajah Rahmat, lalu jatuh di tangan yang terkatuk di pangkuan. "Boleh bicara," ujarnya lirih. Rahmat menatap sebentar, lalu menggeser pandang kedua tamu bank. "Mohon maaf, pertemuan kita cukup sampai di sini. Silakan sampaikan kabar." Dika dan Anindya berdiri, menyalami Rahmat dengan hormat, juga menyapa Putri Rahmat dengan sopan. Mereka pamit, menutup pagar, dan berlalu. Mantan istri berdiri di sisi pagar, tidak melangkah masuk. Ia seperti menunggu izin yang tidak bisa ia minta secara terang. Rahmat membuka kunci sekali lagi, memberi ruang secukupnya. Ia tidak mengundang ke dalam. "Teras masih cukup." "Aku salah," suaranya pecah. Kata itu jatuh cepat, seakan takut kehabisan keberanian. "Dulu, aku melihat hidup seperti etalase dan lupa bahwa kaca bisa memantulkan kebodohan. Aku tidak minta kembali. Aku hanya ingin mendekat sebagai manusia yang bertanggung jawab. Siang kemarin, aku menonton rekaman itu. Aku malu. Dan malam tadi aku tidak tidur, mengingat setiap kata yang pernah aku lemparkan." Rahmat menatap lurus. Ia tidak menuduh, tidak pula menghibur. Keheningan berdiri di antara mereka, bukan sebagai jurang, melainkan sebagai jembatan yang menunggu keputusan. Putrinya keluar, berdiri di ambang pintu, memegang segelas air untuk dirinya sendiri. Matanya menatap ibunya dengan campuran yang sulit disebut. Ada memori, ada luka, ada sisa-sisa hangat yang tidak tahu harus disimpan di rak yang mana. Mantan istri menoleh pada putri mereka. "Kau sudah tumbuh," ucapnya nyaris berbisik. Ia menggigit bibir, kemudian menahan diri agar tidak menangis keras. Rahmat mengangkat telapak tangan, isyarat yang menenangkan. "Kita tidak akan membuka lembar yang membuat suara menjadi tinggi. Kita menulis ulang dengan kalimat yang lebih pelan. Jika ingin bertanggung jawab, lakukan dengan cara yang tidak mengacak lagi hari-hari kami." Perempuan itu mengangguk cepat. Ia mengeluarkan amplop putih dari tas. Bukan uang, bukan sesuatu yang ingin memamerkan kuasa. Isinya surat permohonan maaf tertulis, serta komitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan putri mereka selama ini yang terlewat. Ia tidak menjejalkan. Ia hanya menaruhnya di meja, menunduk, lalu mundur setapak. Saat itu juga, suara motor berhenti di depan. Seorang pemuda kurir mengangkat kardus besar. "Pak Rahmat, paket. Dari Forensia Capital." Rahmat menandatangani, membuka kardus di teras. Di dalamnya, berkas tebal dengan sampul abu-abu. Di halaman depan, tertulis rapat luar biasa pemegang saham. Wajah Rahmat tetap tenang, namun garis di sekitar matanya mengeras. Rapat dadakan berarti badai di dalam perusahaan. Dan badai di dunia bisnis jarang datang untuk menyapu seperlunya. Ia sering datang untuk memindahkan peta. Mantan istri memaklumi situasi, melangkah mundur sekali lagi. "Aku pamit. Aku akan menunggu kapanpun kau bersedia bertemu dalam ruang yang lebih jelas." Ia menatap putrinya, lalu menunduk. Keduanya saling memandang sekejap, lalu mengangguk. Tidak ada pelukan hari ini. Mereka memilih menghormati jarak yang sedang berusaha menjadi jembatan. Setelah mobilnya pergi, Rahmat membawa berkas ke dalam. Putrinya duduk, menunggu ayahnya menyusun kalimat. Rahmat membuka halaman demi halaman. Mata memindai pasal dengan tenang. Rapat akan membahas penyesuaian kepemilikan, restruktur organisasi, dan pengangkatan dewan baru. Ada catatan kecil dari penasihat hukum.
beberapa investor merasa tidak aman setelah video viral. Mereka khawatir tentang reputasi, tentang gangguan, tentang kemungkinan penarikan dana besar-besaran di beberapa produk perusahaan. Rahmat tersenyum tipis. Ia paham pola. Ketika sesuatu menjadi viral, bukan hanya simpati yang datang. Ada juga orang-orang yang melihat peluang merebut kemudi. Ia menutup berkas, menatap jam dinding. Waktu mundur menuju siang, jarum panjang bergerak, jarum pendek menunggu. Telepon berdering. Bukan ponsel, melainkan telepon rumah yang jarang bersuara. Nada deringnya tua, seolah datang dari masa ketika kabar selalu penting. Rahmat mengangkat. Di seberang, suara yang ramah sekaligus hati-hati. Pak Rahmat, perkenalkan saya Gilang dari Harian Kota. Kami ingin mewawancarai Bapak, bukan untuk sensasi, tapi untuk pelajaran pelayanan. Kami akan datang jika diizinkan, atau kami bisa menunda jika Bapak ingin tenang. Rahmat menimbang. Ia tidak ingin menjadi berita, namun ia juga tahu cerita yang lurus perlu ruang agar tidak ditarik oleh tangan-tangan yang suka memelintir. Datanglah sore nanti. Bukan di rumah ini. Di balai warga, seberang musyala. Ajak juga perwakilan bank cabang. Kita bicara tentang cara menyapa. Kita bicara tentang manusia. Sore merayap. Balai warga dibersihkan oleh tetangga. Kursi plastik ditata. Seorang bapak memasang kipas angin portabel. Anak-anak muda, yang usianya sudah beranjak dewasa, membantu menata pengeras suara kecil. Rahmat hadir tepat waktu, mengenakan kemeja bersih yang disetrika seadanya. Putrinya duduk di baris kedua, tenang, seperti batu kecil yang menjaga keseimbangan permukaan air. Perwakilan bank datang. Bukan hanya Dika dan Anindya, tetapi juga seorang perempuan berwibawa yang pernah memimpin cabang. Burini berdiri memegang mikrofon. Suaranya bergetar. Kami meminta maaf, bukan karena video itu viral, tetapi karena kami salah sejak awal. Kami menyusun pelatihan pelayanan tanpa prasangka, dimulai esok di cabang kami. Kami membuka jalur aduan yang langsung ditangani kepala cabang. Dan kami akan menilai staf bukan hanya dari kecepatan melayani, tetapi dari adab ketika menyapa. Tepuk tangan pelan mengalun. Gilang dari Harian Kota mengajukan beberapa pertanyaan pendek, bukan untuk memburu sudut sakit, melainkan untuk menyalakan arah. Rahmat menjawab singkat, jernih. Ia menyebutkan bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan fasilitas, bahwa uang tidak pernah berhak menjadi tiket untuk memperkecil orang lain. Ia menutup kalimat dengan sederhana. Kita semua pernah salah. Yang membedakan adalah keberanian untuk memperbaiki. Di belakang ruangan, seseorang masuk terlambat. Sepasang sepatu kulit menginjak ambang, langkahnya pasti, aromanya halus. Lelaki itu berusia matang, mata tajam, senyum tipis yang tidak gampang jatuh. Rahmat mengenalinya dari beberapa pertemuan jarak jauh. Indra Surya, investor yang dulu menolak putaran pendanaan, lalu datang kembali ketika angka membesar. Ia berdiri menyandar di dinding, menunggu momen yang tepat. Pertemuan selesai tanpa tepuk tangan berlebihan. Orang-orang pulang, membawa obrolan yang lebih tenang daripada kabar pagi tadi. Perwakilan bank pamit dengan sopan, menjabat tangan satu persatu, termasuk tetangga yang ikut membantu kursi. Gilang mengangguk, berterima kasih, menyimpan catatan di saku. Putri Rahmat menatap ayahnya, yang mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa hari ini cukup baik. Saat balai mulai kosong, Indra melangkah ke depan. Suaranya datar, tapi berat. Kita perlu bicara, matanya langsung menancap pada Rahmat.
tentang kepemilikanmu di lini pembayaran kita. Tentang suara dalam rapat malam ini. Ada yang ingin mengalihkan arah. Ada yang ingin mendorongmu turun dari kemudi. Rahmat menatapnya, tidak kaget, tidak pula ciut. Ia sudah lama berteman dengan kemungkinan terburuk. Ia menatap kursi-kursi kosong, lalu memandang Indra. Baik. Kita bicara, tapi dengan satu syarat. Tidak ada kalimat yang menginjak orang yang tidak berada di ruangan ini. Indra mengangguk, bibirnya terangkat tipis. Ia meletakkan sebuah map tipis di meja terdepan. Di sampulnya hanya ada satu kalimat. Rapat malam ini akan menentukan wajah besok pagi. Angin sore bertiup masuk melalui jendela balai. Tirai tipis menari pelan, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang berat sedang berkumpul di udara. Rahmat menghela napas, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menata langkah. Di luar, langit condong ke arah senja, dan di dalam kepalanya, suara ayahnya yang sudah lama pergi kembali terdengar jernih. Jika hati tetap lurus, Allah akan menenangkan jalan, meski batu di depannya banyak. Ia meraih map itu, merasakan dingin kertas yang asing namun akrab. Putrinya berdiri di sisi kanan, sunyi yang menguatkan. Indra menunggu, sabar, mata yang memandang masa depan dengan cara para pebisnis memandang angka. Dan di sana, tepat di tengah balai warga yang sederhana, hari yang tadinya pelan mulai menggulung. Bab berikutnya menunggu, seperti pintu yang sudah mengetuk 2 kali dan kini siap dibuka, balai warga perlahan kosong, tetapi udara di dalamnya belum kembali ringan. Kursi-kursi plastik masih hangat oleh tubuh yang tadi duduk, mikrofon kecil dibiarkan mati di ujung meja, tirai tipis bergetar pelan digelitik angin sore. Rahmat berdiri berhadapan dengan Indra Surya. Di meja depan, map tipis terbuka, memperlihatkan sebaris kalimat yang terasa seperti lonceng peringatan. Rapat malam ini akan menentukan wajah besok pagi. Indra mencondongkan badan, suaranya menahan nada tergesa. Ada kelompok yang mengusulkan penyesuaian struktur. Mereka memakai alasan reputasi. Mereka bilang, video di ban bisa menciptakan persepsi bahwa pemegang saham utama membawa risiko citra. Kalimat itu dipoles, tetapi ujungnya tetap tajam. Mereka ingin mendorongmu menjauh dari kemudi, setidaknya sampai badai berakhir. Rahmat tidak terusik oleh kata-kata yang kerap dipakai orang untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mendorong adalah tindakan penyelamatan. Ia menatap map, menatap ruang, menatap Indra. Siapa yang memimpin? Indra menyebut satu nama pelan, seperti menyebut batu yang sering terselip di sepatu. Damar Kencana. Pria berwajah santun yang pandai mengukur ruangan, pandai memilih kapan tersenyum dan kapan menutup buku. Ia punya dukungan beberapa investor baru yang masuk saat pasar sedang tinggi. Mereka datang untuk lari cepat, bukan maraton. Angin senja menggulung lebih berat. Rahmat mengangguk sekali. Aku akan hadir. Tapi kita tidak datang untuk bertikai. Kita datang untuk memulihkan arah. Indra mengiyakan, lalu menarik nafas. Ada satu lagi. Mereka menyiapkan kejutan. Semacam materi presentasi yang memotong cuplikan video CCTV bank dan menambah narasi yang mengarah ke pertanyaan tentang stabilitas. Mereka ingin suara yang ragu-ragu ikut menepi. Rahmat menutup map, memegangnya dengan cara orang yang tidak ingin jatuh tetapi juga tidak ingin memperlihatkan betapa pentingnya benda itu. Putrinya mendekat, berdiri di sisi kirinya, menatap Indra dengan senyum tipis yang ramah sekaligus waspada. Indra mengangguk pada sang gadis, lalu mundur setapak. Kita bertemu lagi menjelang tengah malam. Aku akan menghubungkanmu ke saluran konferensi pribadi. Siapkan berkas yang mu perlukan.
dan siapkan juga sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh suara keras. Mereka berpisah di ambang pintu balai. Senja menjadi malam. Lampu-lampu kecil di gang menyala, menabur cahaya yang tidak sombong. Rahmat berjalan pulang bersama putrinya, langkah mereka menyusur jalan setapak yang lembab oleh sisa hujan. Di kanan kiri, rumah-rumah kayu diam bagai perahu-perahu yang ditambatkan rapi. Bau tanah sehabis disiram turun menyapa, menenangkan sesuatu yang tadi menegang. Begitu memasuki rumah, Rahmat meletakkan map di meja, menyapu debu halus dengan punggung tangan. Ia hidup terlalu lama bersanding dengan kesederhanaan untuk merasa kecil akibat kilau orang lain. Namun malam ini berbeda. Malam ini, ia bukan hanya menjaga martabat, ia menjaga arah sebuah kapal besar yang layar-layarnya memantulkan nasib banyak orang. Ia membuka laci, mengeluarkan buku catatan tua, yang kulitnya retak seperti sungai kecil di peta. Di halaman kosong, ia menulis 4 baris. 1. Jelaskan asal-usul kepemilikan tanpa jargon. 2. Perlihatkan data dampak kinerja yang lahir dari kerja tenang, bukan sensasi. 3. Tawarkan rencana perlindungan reputasi yang melibatkan perubahan di lapangan, bukan sekadar kampanye. 4. Ingatkan bahwa manusia yang melayani menentukan nilai lebih besar daripada iklan yang bersuara lantang. Putrinya menyiapkan kopi hitam dan air hangat. Uapnya naik, membentuk kabut kecil di bawah lampu. Mereka berdua duduk berdampingan. Tidak ada televisi, tidak ada musik. Hanya bunyi jam dinding yang memotong malam menjadi potongan-potongan kecil yang bisa ditelan satu persatu. Rahmat mengeluarkan laptop, layar menyala menghadirkan folder-folder yang ditata dengan rapi. Ia membuka lembar presentasi sederhana. Latar belakang putih. Huruf gelap tanpa gaya yang berlebihan. Objek kalimatnya tidak berusaha menaklukkan, hanya berusaha jujur. Ia menulis judul yang tidak berteriak. Arah yang kita pilih. Di bawahnya, ia memuat grafik pertumbuhan produk yang pelan namun konsisten. Ia memuat testimonial singkat dari mitra kecil yang tak punya budget untuk kampanye, namun bertahan karena sistem pembayaran yang dikelola perusahaannya jujur dan andal. Ia memuat potongan data yang menautkan rata-rata waktu penyelesaian transaksi dengan jumlah pekerja yang dilatih berkala. Tidak ada grafik yang dicat warna menyala. Tidak ada maskot yang memaksa senyum. Yang ada hanya bukti yang berjalan di tanah. Ponsel bergetar di sudut meja. Nama di layar menyalakan kenangan yang rumit. Mantan istri. Ia mengetik pesan yang sopan, pendek, dan lurus. Aku akan membalas saat urusan ini selesai. Jaga kesehatan. Kirim salam untuk keluargamu. Ia menekan kirim, lalu mematikan suara. Ada ruang-ruang yang harus dikelola satu demi satu, agar kata yang baik tidak tercampur dengan kebisingan yang tidak perlu. Dari dinding kayu, suara malam menyelinap seperti teman lama. Di kejauhan, serangga menggambar ritme sendiri. Rahmat menutup mata sejenak, bibirnya menyebut nama Allah pelan, meminta jalan yang lurus, meminta hati yang kuat, meminta tatapan yang jernih. Ketika ia membuka mata, segala sesuatu di ruangan seolah membenahi posisinya. Ketukan terdengar di pagar. Pelan, tetapi tegas. Rahmat melirik jam. Sudah melewati waktu Isya. Siapapun di luar sana datang bukan untuk basa-basi. Ia melangkah ke teras. Di balik pagar, berdiri seorang perempuan berwibawa dengan wajah yang dikenalnya dari siang tadi. Burini, mantan kepala cabang yang siang tadi berbicara di balai. Ia membawa map bening dan selembar kertas yang diselipkan tanpa sampul. Maaf mengganggu malam. Ini tidak bisa menunggu.
Ia mengangkat map. Ini notulen internal cabang sebelum kejadian. Ada catatan yang perlu mu lihat. Bukan untuk memperkeruh. Untuk meluruskan. Rahmat membukakan pagar. Mereka duduk di teras. Putrinya menyajikan air hangat dan biskuit lembaran, lalu mundur ke dalam, memberi ruang. Rahmat membaca cepat. Di halaman kedua, sebuah paragraf disorot stabilo pudar. Ada arahan informal dari seseorang di kantor wilayah agar meningkatkan performa penjualan produk simpanan prioritas dengan menyeleksi visual calon nasabah. Visual. Kata yang tampak modern tetapi diam-diam membenarkan prasangka. Bu Rini menghela napas. Saya tidak melihat memo itu di awal bulan. Baru sore ini, setelah menyisir, saya menemukannya. Arahan itu tidak berasal dari kantor pusat. Dikirim oleh pihak wilayah yang tampaknya ingin menyenangkan satu investor besar yang punya relasi dengan mereka. Saya sudah tarik. Saya akan minta evaluasi menyeluruh. Rahmat menutup berkas, mengangguk sekali. Terima kasih. Ini bukan peluru, ini cermin. Kita tidak menembak siapapun. Kita perlihatkan agar semua orang bisa melihat wajah seutuhnya. Bu Rini menatap Rahmat lama, lalu berdiri. Saya titip integritas. Bukan karena mu viral. Karena kalau integritas tidak dititipkan pada orang sepertimu, ia akan mengembara sendirian. Setelah Bu Rini pamit, Rahmat kembali ke meja. Ia memasukkan satu slide lagi. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan pola yang harus diputus. Slide itu berjudul pendek. Dari mata ke hati. Di bawahnya, 3 kalimat. Jangan mulai pelayanan dengan menilai baju. Jangan menunda karena seseorang tampak sederhana. Jangan pernah lupa bahwa uang hanyalah alat, manusia tetap tujuan. Menjelang tengah malam, Indra mengirim pranala konferensi. Layar laptop berubah menjadi ruang rapat digital. Wajah-wajah muncul satu persatu, seperti jendela-jendela yang dibuka di bangunan tinggi. Ada lampu terang yang menyorot dahi mengilap, ada lampu redup yang menyiapkan misteri, ada suara yang terlalu nyaring, ada mikrofon yang terlalu pelan. Nama-nama muncul di pojok. Beberapa dari mereka pernah menolak Rahmat pada masa awal, beberapa datang di tengah jalan, beberapa betul-betul baru. Ketua rapat membuka dengan suara datar. Agenda 1, tindak lanjut dinamika reputasi. Agenda 2, usulan penyelarasan struktur. Agenda 3, penetapan dewan baru sementara. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu kemana kapal akan diarahkan. Damar kencana muncul di salah satu jendela. Senyumnya tipis, bahunya rileks, nada bicaranya diasah untuk mengajak, bukan memaksa. Ia memutar presentasi yang rapi. Di layar, cuplikan video CCTV BAM melintas, dipotong pendek, diberi teks yang menyiratkan pertanyaan tentang stabilitas. Rahmat tidak menyela. Ia mencatat. Ia menunggu. Ketika giliran bicara datang, ia tidak menekan nada. Ia hanya menyalakan kameranya, menatap lensa seakan menatap orang-orang yang duduk di hadapannya. Saya tidak akan membahas video. Video adalah cermin yang pecah, memantulkan kita dari banyak sudut. Saya akan membahas hal yang tidak pecah. Kinerja. Budaya. Arah. Ia membagikan layar. Slide sederhana tampil. Tidak ada musik. Tidak ada efek. Grafik bersih naik sedikit demi sedikit, lebih seperti nafas panjang yang stabil daripada kembang api. Ia menyebut angka waktu pemrosesan. Ia menyebut jumlah pedagang kecil yang bertahan di masa susah,
karena sistem tidak pernah terlambat membayar. Ia menyebut rencana penguatan integritas layanan di lapangan, lengkap dengan dukungan data dari cabang yang telah memulai pelatihan. Ia mengutip 3 kalimat dari Slide baru. Dari mata ke hati. Di jendela lain, beberapa wajah menegang lalu mengendur. Indra menatap lurus ke layar, tidak berkedip. Damar menyandarkan punggung, jari-jarinya mengetuk meja yang tidak terlihat. Ketua rapat meminta pertanyaan. Seseorang dari investor baru mengangkat suara, bertanya tentang strategi komunikasi dan perlindungan merek. Rahmat menjawab singkat. Tidak semua kebisingan harus dibalas. Kita memilih tempat berdiri. Di tanah yang bisa ditunjuk datanya. Di lapangan yang bisa disapa manusianya. Ketika sesi tanya jawab hampir usai, layar Rahmat bergetar. Sinyal menurun. Gambar pecah lalu pulih. Sebaris pesan pribadi muncul di bawah dari akun yang tidak dikenal. Hati-hati. Ada amandemen usulan yang baru ditambahkan 5 menit terakhir. Jika disetujui, suaramu akan diikat ke komite yang tidak punya kuasa mengarahkan produk inti. Itu berarti kemudi dipindah tanpa kata pindah. Rahmat mengangkat alis sekilas. Ia menoleh pada Indra di jendela kecil. Indra membaca pesan yang sama. Matanya berubah tajam. Ketua rapat membersihkan tenggorokan, bersiap membaca usulan final. Damar memperbaiki letak duduk. Beberapa wajah menunduk menatap telepon di luar layar, menunggu kalimat yang akan menggeser peta. Rahmat menutup semua jendela yang tidak perlu, menyisakan materi, menyisakan wajah, menyisakan garis yang harus dijaga. Ia menegakkan punggung, mengatur napas, menyusun satu kalimat yang tidak bernada tinggi tetapi memiliki berat yang tak mudah digeser. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak sama rata, seakan malam ini tidak lebih menegangkan dari malam yang lain, padahal setiap detik sedang meninju pintu yang belum dibuka. Ketua rapat mengucapkan kalimat pertama dari amandemen. Kata demi kata turun seperti batu kecil ke permukaan air, menciptakan riak yang menyebar. Rahmat memejam sekejap, menyebut nama Allah dalam hati, lalu membuka mata. Ia mengangkat tangan ke ikon bicara, menunggu lampu hijau menyala. Lampu itu berkedip, belum, lalu berkedip lagi, hampir, dan akhirnya menyala mantap. Suara ketua berhenti sesaat, memberi ruang. Di saat yang sama, listrik di rumah bergetar halus, lampu berkedip, lalu stabil kembali. Angin melintas dari celah jendela, menepuk lembut kertas-kertas di meja. Putrinya berdiri di ambang pintu, diam, tetapi sorot matanya menyalurkan kekuatan yang tidak bisa diukur angka. Rahmat menatap lensa, menaruh telapak tangannya di atas meja agar tidak mengambang. Ia siap mengucapkan kalimat yang akan menguji seluruh malam. Dan di luar sana, kota yang tak pernah benar-benar tidur menahan napasnya, seolah ikut menunggu apa yang bakal mengalir dari bibir seorang pria yang memilih untuk tidak berteriak saat diguncang. Lampu indikator bicara menyala mantap, seperti bintang kecil yang tiba di tempat yang tepat. Wajah-wajah di layar menunggu. Nafas Rahmat teratur, jemarinya menempel di meja agar tenang menular ke seluruh tubuh. Ia tidak perlu meninggikan suara. Ia hanya perlu meletakkan kalimat di tempatnya. Saya mendengar amandemen baru, ucap Rahmat, tenang dan jernih. Jika malam ini kita hendak menggeser kemudi, mari patuhi tata tertib yang mewajibkan naskah beredar setidaknya 24 jam sebelum pemungutan. Sekretaris rapat, silakan buka pasal yang mengatur waktu edar usulan. Suasana rapat membeku sekejap. Sekretaris menunduk, mengambil berkas, menggeser halaman, lalu mengangkat pandang. Benar. Pasal itu masih berlaku.
Amandemen yang disampaikan 5 menit lalu belum layak diajukan. Damar Kencana menghela napas pelan, bibirnya mengukir senyum yang tidak sampai ke mata. Itu hanya penjelas, bukan inti usulan, katanya. Ia mencoba melanjutkan. Namun ketua rapat sudah mengetuk ringan di meja. Kita hormati aturan. Amandemen itu ditangguhkan. Kita kembali ke agenda. Rahmat tidak mengejar kemenangan kecil. Ia membiarkan aturan bekerja. Lalu ia membagikan satu slide tambahan. Latar putih, judul pendek. Dari mata ke hati. Di bawah judul, hanya 3 kalimat. Jangan mulai pelayanan dengan menilai baju. Jangan menunda karena seseorang tampak sederhana. Jangan lupa bahwa uang hanyalah alat, manusia tetap tujuan. Saya membawa fakta, lanjut Rahmat, memindahkan layar ke grafik yang tidak mencolok. Inilah jalur waktu pemrosesan transaksi yang kami jaga di angka stabil selama 13 kuartal. Inilah jumlah mitra kecil yang bertahan di masa sulit karena sistem tidak pernah absen membayar. Inilah penurunan keluhan 21% di cabang yang melatih staf untuk menyapa tanpa prasangka. Ia berhenti sebentar, memberi ruang bagi data untuk berbicara sendiri. Indra Surya membuka mikrofon. Saya mendukung. Fokus kita adalah daya tahan dan kejujuran kinerja. Reputasi dibangun oleh cara kita memperlakukan orang setiap hari, bukan oleh potongan video yang memancing reaksi singkat. Damar meminta giliran. Ia memutar presentasi yang dirancang rapi. Di salah satu slide, cuplikan rekaman bank ditampilkan lagi, diberi teks abu-abu yang menyiratkan risiko citra. Ia menutup dengan tawaran komite reputasi yang berdiri di atas produk inti. Komite itu akan memfilter keputusan strategis. Ia mengucapkan kalimat penutup seperti menjanjikan payung pada langit yang sedang cerah. Rahmat menatap kamera, tidak menantang, tidak pula mengangguk. Ia berbagi dokumen berikutnya. Memo yang tadi sore diserahkan Bu Rini. Sorotan stabilo pudar tampak jelas di layar. Arahan informal dari pihak wilayah untuk menilai visual calon nasabah agar menggenjot penjualan produk prioritas. Rahmat menyebutnya apa adanya. Ini bukan peluru. Ini cermin. Jika ada yang menganggap reputasi sedang terancam oleh video, mari lihat siapa yang menulis alasan agar prasangka menjadi kebiasaan. Bu Rini telah mencabut arahan ini. Ia juga menyiapkan pelatihan ulang. Di layar, beberapa wajah berubah. Ketua rapat menatap memo itu lama. Ia mengalihkan pandang ke Damar. Apakah kebijakan semacam ini pernah Anda ketahui? Damar merapatkan bibir. Ia memilih tidak menjawab langsung. Ia mengatakan akan menelusuri. Ia mengalihkan topik ke tata kelola. Rahmat melanjutkan tanpa menusuk. Saya tidak meminta kursi tambahan. Saya tidak membutuhkan panggung. Saya mengusulkan 3 hal. 1, program pelatihan nasional pelayanan tanpa prasangka, diaudit independen, dimulai 14 hari dari malam ini. 2, jalur pengaduan yang terhubung langsung ke kepala cabang, dengan tenggat respons yang terukur, bukan janji. 3, dana dampak dari dividen untuk beasiswa teknisi layanan di daerah, agar standar menyentuh tanah, bukan berhenti di poster. Ia berhenti, lalu menambahkan satu kalimat yang tidak keras, namun berakar. Dan saya menandatangani perjanjian suara yang sudah tersimpan sejak lama, yang memastikan bahwa arah produk inti tetap di tangan yang menjaga keberlangsungan. Irrevocable voting agreement dengan 2 pendiri awal dan 1 keluarga yang dulu menalangi saat kita terjatuh. Perjanjian ini aktif hanya bila ada usulan memindahkan kemudi tanpa alasan kinerja. Malam ini,
ia aktif. Jendela wajah bergerak. Ada yang menegang, ada yang datar, ada yang mengernyit. Indra mengangguk kecil, seolah mengiyakan kalimat yang tak perlu diperbesar. Ketua rapat meminta konfirmasi pada penasihat hukum. Suara dari jendela lain, tenang dan jelas. Perjanjian itu sah. Telah dicatat 6 bulan lalu. Berlaku untuk skenario pemindahan arah tanpa indikator kegagalan kinerja. Damar menyandarkan punggung. Senyumnya tidak lagi mencari bentuk. Ia mengubah strategi, menawarkan jalan tengah yang memindahkan Rahmat ke komite lain sambil memberi Dewan ruang untuk memilih nahkoda sementara. Ketua kembali menunjuk pasal. Jalan tengah tetap pintu yang sama, hanya catnya diganti. Perjanjian suara tetap menutupnya. Ketika pemungutan dimulai, Rahmat tidak mengumpulkan kata-kata terakhir. Ia hanya mematikan mikrofon agar suara kipas tidak mengganggu. Satu persatu suara disuarakan. Investor kecil yang menyebut warung dan kios. Perusahaan logistik yang bergantung pada kecepatan. Perwakilan yayasan yang menilai program bantuan. Hasilnya tidak meledak, tetapi memantap. Usulan pemindahan kemudi ditolak. Program dari mata ke hati disahkan sebagai keputusan resmi. Jadwal pelatihan ditetapkan. Jalur aduan disepakati. Dana dampak dibuka. Damar meminta bicara sekali lagi. Ia tidak membuat drama. Ia menyatakan akan tetap bekerja, meski ia tidak sejalan dengan beberapa keputusan. Ketua mengangguk, merapikan nada rapat yang baru saja melewati tebing. Indra menutup dengan kalimat pendek. Kita meneruskan maraton, bukan lari cepat. Layar-layar mulai padam. Jendela-jendela digital menutup, satu persatu. Ruang rapat kembali menjadi ruang tamu kecil. Lampu rumah kayu menjaga hangat yang sederhana. Putri Rahmat berdiri di ambang, menatap ayahnya yang baru saja meletakkan beban yang banyak orang tak melihat wujudnya. Rahmat menegakkan punggung, mengusap wajah, lalu tersenyum kecil. Ia tidak bersorak. Ia tidak mengangkat tangan ke langit-langit. Ia memungut kertas-kertas, menyusunnya, menandai halaman, memasukkan ke map. Ia mematikan laptop, menutup buku catatan yang barusan menampung rencana. Di luar, angin menepuk tirai. Jam dinding kembali terdengar jelas, memotong malam menjadi bagian-bagian yang mudah diterima. Ponsel bergeming, lalu menyala pelan. Pesan singkat masuk dari Burini. Pelatihan siap disusun. Tim menunggu instruksi. Pesan lain menyusul dari Gilang, jurnalis harian kota. Terima kasih, kami akan menulis tanpa mengubah garis. Lalu satu pesan yang lama tertahan. Mantan istri mengirim 2 kalimat. Aku akan memenuhi tanggung jawab untuk biaya pendidikan. Aku tidak akan memaksa untuk bertemu sebelum waktunya. Rahmat mengetik balasan yang ringkas. Terima kasih. Jalan yang tenang sering lebih panjang, tetapi sampai. Ia kirim, lalu mematikan suara ponsel. Ada hal-hal yang lebih membutuhkan kediaman daripada gemuruh. Menjelang fajar, Rahmat keluar ke halaman. Udara dini hari jernih, membawa wangi tanah yang baru saja kehilangan malam. Langit timur membuka warna muda. Ia menyandarkan punggung ke tiang serambi, membiarkan dingin menempel di kulit, mengingat suara ayahnya yang dulu membangunkan subuh. Ia menyebut nama Allah pelan, merapikan syukur agar tidak tumpah. Putrinya melangkah menyusul, membawa 2 gelas air hangat. Mereka duduk berdampingan, diam yang tidak canggung. Jauh di sana, kota bersiap kembali hiruk, bank-bank kembali menyalakan lampu, kepanikan pasar kembali mencari berita.
Namun di rumah kayu ini, Pagi memilih berjalan perlahan, seperti seseorang yang tahu setiap ubin dan tidak ingin menginjaknya sembarangan. Di meja, buku tabungan lusuh terbaring. Di sampingnya, lembar resolusi rapat yang menyatakan program dari mata ke hati sebagai kebijakan. Rahmat menatap kedua benda itu, yang satu menyimpan angka, yang lain menyimpan arah. Ia meraih buku tabungan, membukanya, memeriksa saldo sekelebat. Lalu ia menutupnya kembali, menaruh di laci, dan mengunci. Bukan untuk bersembunyi. Untuk mengingatkan diri bahwa angka hanyalah alat. Hari pertama pelatihan dimulai seminggu kemudian. Di cabang yang dulu menertawakan, staf berdiri berhadapan, mempraktikkan cara menyapa tanpa menakar baju. Kata maaf diucapkan bukan sebagai upacara, melainkan sebagai pintu. Jalur aduan mulai menerima pesan. Ada yang marah, ada yang malu, ada yang bingung harus memulai dari mana. Semuanya dijawab tepat waktu, dengan kalimat yang tidak berputar. Di warung-warung kecil, terminal, pasar, dan gang, nama perusahaan Rahmat tidak bersinar seperti papan reklame, tetapi disebut pelan dengan nada percaya. Di ruang-ruang rapat, ukurannya tidak lagi bicara keras, tetapi hadir dalam data yang menenangkan. Di media, tulisan Gilang tidak mengejar sensasi. Ia menuliskan kalimat yang jernih tentang cara menyapa, tentang garis yang digeser oleh manusia yang berani mengakui salah, lalu membetulkannya. Suatu sore, Rahmat kembali ke cabang bank yang dulu menjadi panggung ejekan. Kali ini ia datang tanpa gendongan, sendirian, mengenakan kemeja bersih dan sandal yang tetap sederhana. Petugas keamanan yang menyambut bukan orang yang dulu menatap curiga. Ia tersenyum tulus, menunduk sedikit, membukakan pintu. Di dalam, teller yang berbeda mengangkat wajah, menyapa tanpa menimbang. Di sudut, ada papan kecil bertuliskan program dari mata ke hati. Tidak besar, tidak mewah, tetapi nyata. Rahmat menarik secukupnya, seperti biasa. Ia tidak memerintah, ia juga tidak menagih. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada yang sama seperti hari-hari ketika dunia belum menoleh. Saat ia keluar, cermin marmer memantulkan bayangan yang sama saja, hanya lebih tegap. Menjelang senja, ia pulang. Di beranda, putrinya membaca, bibirnya bergerak pelan mengikuti kalimat. Di meja, 2 cangkir teh menunggu. Rahmat duduk, mengambil satu, menyesap sedikit, lalu meletakkan lagi. Ia menatap halaman yang kembali tenang. Tidak ada trompet. Tidak ada karangan bunga. Tidak ada pengumuman besar yang berlomba-lomba mengklaim jasa. Hanya sepasang manusia yang merawat hari, dan sebuah keputusan yang menjaga arah agar tidak dikuasai oleh tangan yang lebih gemar mengejar sorak daripada merawat langkah. Malam turun tanpa gaduh. Bintang muncul secukupnya. Angin masuk tanpa mengetuk terlalu keras. Rahmat menutup mata sebentar, membiarkan lelah turun dari bahu. Di ruang kecil, dunia terasa pas. Tidak lebih. Tidak kurang. Dan jauh di dalam dada, sesuatu yang dulu dipaksa mengecil berdiri tegak tanpa suara.